Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Bangkit TV yang dirahmati Allah dimanapun berada. Siapa yang tidak kenal ulama muda NU, yaitu Gus Miftah. Gus Miftah akrab tidak hanya dikenal di kalangan jamaah warga NU di akar rumput, tapi juga berjejaring dengan orang-orang yang berprofesi sebagai artis dan lain sebagainya. Gus Miftah terkenal membangun persahabatan yang sangat luas dengan siapa saja, termasuk tokoh lintas agama sekalipun. Lantas apa alasan Gus Miftah mau berkawan dengan orang yang lintas agama? Ini kata Gus Yusuf. Simak selengkapnya video berikut ini. Malam hari ini saya berbahagia sekali. Sebenarnya ini cukup mengejutkan karena baru 3 hari yang lalu saya WA Gus Yusuf iseng karena beliau sibuk. Gus bisa hadir nggak di pondok milad berkahi mriki? Alhamdulillah beliau kerso bilang sama saya, Gus, mbok Gus Reza sama Gus Kaisar sekalian. Saya WA, ternyata nyantol juga Gus Reza. Gus Reza, kalau Gus Kaisar ada acara di Malang. Kalau Mas Ipang ini karena terakhir bersama saya sehingga beliau sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Dan saya baru dapat kepastian kehadiran Putra Siregar dan Atta Halilintar itu baru seminggu yang lalu. Ketika saya nonton AHPS Pati. Maka beliau kesini tidak minta apa-apa, cuman minta didoakan. Mudah-mudahan AHPS Pati besok sore pertandingan insya Allah menang. Amin. Menang. Karena kebetulan Gus Miftah penasihat dari mereka berdua. Sebelum kita waktu saya sampaikan kepada Gus-Gus ini, baru nanti kemudian anak-anak saya Putra dan si Atta dan juga dihadiri oleh ini. Ini orang yang luar biasa, sampai kemarin sowan Habib Lutfi, beliau diangkat sebagai adik angkatnya Habib Lutfi, Maung Hercules. Luar biasa. Kenapa kemudian acara ini kita kemas demikian rupa? Saya kemarin minta kepada teman-teman yang ngurus, saya minta dihadirkan teman-teman dari muda-mudi Katolik. Barangkali yang dari Katolik bisa angkat tangan. Yang dari Katolik, yang dari Kristen di belakang. Kenapa ini saya hadirkan? Saya sengaja fokus kepada persoalan toleransi. Saya sengaja fokus kepada persoalan kebinekaan, pluralisme, dan seterusnya. Maka kemudian kita punya istilah moderasi beragama. Barangkali Gus Yusuf, Gus Reza, Gus Ipang, dan juga Gus Alam, kampung ini, pondok pesantren ini berdiri di tengah kampung yang hampir 60% penduduknya adalah Katolik. Tetangga saya ini pengurus gereja sebelah selatan, utara saya ini kuburan. Dan subhanallah, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Maka saya sering bilang, kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya 2 agama dan bisa akur. Burung itu agamanya kalau enggak Kristen, pasti Islam. Burung Kristen, buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya burung emprit kaji. Emprit kaji itu burung emprit yang kepalanya putih. Bahkan burung gereja banyak masuk masjid. Nggak ada larangan burung gereja dilarang masuk. Burung gereja saja mainnya ke masjid. Malah Pak Haji nggak pernah masuk ke masjid, namanya hajingan. Nah di depan pondok ini Gus-Gus itu ada kolam. Kawan-kawan saya pendeta sering telepon, Gus Miftah, iya pendeta, boleh nggak kita mancing tempatnya Gus Miftah? Boleh. Begitu kita masuk ke kolam, pendetanya bilang sama saya, mohon maaf Gus, kenapa pendeta? Kaki saya korengan, terus saya nggak boleh kaki saya kena air. Maunya gimana? Maunya saya digendong sama Gus Miftah. Akhirnya pendeta saya gendong, begitu saya gendong pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Wow. Akhirnya saya jengkel, pendeta saya lempar ke air, biur, dia marah-marah. Gus, kenapa saya dilempar ke air? Saya jawab, mohon maaf pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Wah. Inilah indahnya Indonesia.
Maka kampung ini mohon maaf, kalau ada orang Nasrani meninggal dunia, kawan-kawan kita Nasrani sembahyangan, kita yang Muslim hadir di belakang. Apa yang kita lakukan? Menjaga mereka sembahyangan. Dan tatkala sembahyangan itu sudah selesai, ada makan bareng, orang Islam dan orang Katolik makan bareng dalam satu tempat. Ya. Kalau ada orang Islam meninggal, kawan-kawan Muslim tahlilan. Walaupun sebenarnya kampung sini dulu katanya Muhammadiyah, tapi juga tahlilan. Wong saya dulu pernah tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 4 tahun setengah. Maka saya begitu toleran dengan kawan-kawan Muhammadiyah. Muhammadiyah sama NU itu kata Gus Dur, nggak ada bedanya. Bedanya cuma satu. Kalau di NU namanya Rois Am, di Muhammadiyah namanya Amin Rais. Saya dulu bilang, bisa nggak Gus, Pak Amin Rais bisa jadi presiden? Nggak bisa. Kenapa Gus? Karena presiden Indonesia itu belakangnya harus O. Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Maka Pak Amin Rais saya pastikan nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena kalau nama Pak Amin Rais dikasih O, kepanjangannya adalah Amin Raiso. Raiso. Dan saya bersyukur dilahirkan di tempat seperti ini. Saya dididik dulu di masjid menjadi James Bond. Jaga masjid dan kebon, 4 tahun setengah. Saya tukang sapu, saya tukang ngepel. Di masjid dan lingkungan saya Muhammadiyah. 4 tahun setengah saya nggak ada masalah tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Masalahnya hanya satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa ikut Muhammadiyah saya kurus? Karena Muhammadiyah belas, nggak pernah ada selamatan. Orang mangan-mangan belas. Begitu saya menikah dengan bunda, lingkungan orang NU, langsung saya gemuk. Kenapa saya nikah dengan bunda? Gemuk, susunya cocok. Kenapa saya tinggal di lingkungan orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan, makan. Tahlilan, makan. Solawatan, makan. Mujahadahan, makan. Istighosahan, makan. Manakipan, makan. Tetangganya sakit minta didoakan, makan. Yang sakit mati, makan lagi. Pitung dino tak kandani, 7 hari. Nganti rupane santri kaya besek kabeh kuwi tak kandani. Kita makhluk universal, tinggal di Indonesia, kemudian dipersatukan dengan ideologi yang sama namanya Pancasila. Maka kemudian kita mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu malam hari ini ada orang yang sangat bagus kalau membahas keberagaman itu. Walau karena kolilan, saya minta Gus Yusuf Khudori. Tepuk tangan untuk Gus Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngersake Gus Yusuf lenggan apa jumeneng? Jumeneng. Berdiri Gus. Ibu-ibu minta Gus Yusuf berdiri apa duduk? Berdiri. Itulah wanita, sukanya yang berdiri. Gus, jumeneng Gus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bahagia sekali malam hari ini kita bisa bertemu bersama-sama di miladnya Ponpes Ora Aji. Yang pertama saya ingin ucapin selamat untuk keluarga besar Ponpes Ora Aji, Gus Miftah. Semoga Ponpes Ora Aji semakin berkah. Amin. Tambah umure, tambah manfaate. Amin. Allahumma amin. Yang saya tahu bahwa memang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini untuk mengasihi seluruh yang ada di muka bumi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang mengatakan rahmat itu hanya lil muslimin. Apalagi linahdiyin, lil muhammadiyin tambah ora ono. Yang ada adalah rahmatan lil alamin. Baik itu yang muslim, yang non muslim, atau yang mungkin tidak muslim, tidak non muslim sekalian pun,
karena semua adalah makhluknya Allah, kita wajib untuk saling mengasihi dan saling menyayangi. Maka menjadi sangat aneh ketika hari ini agama digunakan sebagai alat untuk memecah belah. Agama digunakan sebagai alat untuk bergesekan, bahkan bermusuhan. Maka pertemuan malam hari ini menjadi sangat penting. Saya sangat bahagia. Semoga pertemuan-pertemuan semacam ini bisa terjadi di beberapa titik, di beberapa daerah, agar Indonesia semakin damai, Indonesia semakin menenteramkan. Indonesia adalah rumah besar untuk kita semua. Terima kasih. Untuk selanjutnya nanti biar yang lebih jelas Gus Reza, Gus Alam, Gus Ipang, ini yang lebih pas. Dari saya terima kasih, matur nuwun Gus. Tepuk tangan untuk Gus Yusuf.